Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita di hari ini merupakan pertemuan yang ke-7 dan kita akan berdiskusi tentang topik yang sebenarnya ini topik yang sangat mendasar di mata kuliah landasan pendidikan, yaitu adalah pendidikan seumur hidup. Jadi pada pertemuan ini kita akan mengkaji memahami hakikat pendidikan seumur hidup. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berhadapan dengan lingkungan dan suasana hidup bermasyarakat. Dan kita tahu bahwasannya manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang senantiasa tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita perlu hidup bersosialisasi, hidup dalam masyarakat, dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, ini salah satu bukti manusia itu adalah makhluk yang Allah siapkan untuk hidup bersama. Namun pada hakikatnya dengan kemajuan teknologi saat ini, ya, kita bisa berkomunikasi tidak hanya saja dengan lingkungan sekitar kita, tapi kita juga bisa bersosialisasi dengan dunia, bahkan go internasional. Nah, pada hakikatnya, kenapa kita berdiskusi tentang pendidikan seumur hidup? Dan kita tidak perlu menafsirkan kata per kata karena ini sangat jelas, ya, dan pendidikan sudah kita diskusikan jauh-jauh hari sebelumnya. Sementara seumur hidup ada istilah lain yang berbentuk ya pada prinsipnya sama, ya, kita pernah dengar pendidikan sepanjang hayat, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sering dengar lifelong learning, ya, atau lifelong education, ya. Nah, kenapa topik ini menarik? Satu, ya, karena memang satu manusia itu hidup dalam komunitas, ya, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, kita perlu beradaptasi setiap saat. Kita perlu ada mengetahui sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Nah, dalam konteks ini tentu materi sebelumnya ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Nah, dalam konteks pendidikan seumur hidup ini, dia masuk ke ranah yang mana? Apakah pendidikan formal atau non formal atau informal? Maka pada prinsipnya pendidikan sepanjang hayat, pendidikan seumur hidup atau lifelong learning itu dikategorikan adalah pendidikan informal atau non formal. Pada contoh kita melihat anak kecil, ya. Nah, kemudian dia beranjak menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, ya. Kemudian menjadi ya lebih dewasa lagi dan masuk kategori orang tua. Nah, ini perbedaan yang akhirnya setiap fase kehidupan itu adalah fase-fase yang penuh dengan pendidikan, ya. Maka pendidikan itu tidak hanya saja kita dapatkan di bangku sekolah, tapi juga kita dapatkan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Nah, disitulah kita perlu berdiskusi tentang hakikat ataupun memahami hakikat pendidikan seumur hidup. Kata kuncinya di sini adalah pendidikan itu akan senantiasa berjalan, ya, continue, terus, ya. Dan kita paham, ya, banyak disampaikan oleh senior kita, ustadz-ustadz kita, ya, bahwasannya menuntut ilmu itu, ya, dari mulai buayan itu bayi sampai ke liang kubur, ya, minal mahdi ilal lahad. Dan juga kita paham tidak ada istilah selesai, tidak ada istilah tamat dari menuntut ilmu. Demikian pertemuan pengantar pada topik pendidikan seumur hidup. Baik adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan, ya. Tadi sudah dijelaskan di pendahuluan terkait dengan
manusia adalah makhluk sosial, di mana mereka memiliki keinginan hidup berkelompok, memiliki hasrat dan keinginan, kemudian aktualisasi diri, memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pada saat ini kita membahas terkait beberapa kondisi dan situasi, ya. Ya, di sini ada istilah aktualisasi diri. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwasannya setiap manusia yang Allah ciptakan ini, mereka perlu ada yang namanya pengakuan diri, perlu yang ada namanya dianggap keberadaannya oleh orang lain. Nah, ini tentu kita harus paham, ya. Di sisi lain ada nilai-nilai positif, namun di sisi lain ada nilai-nilai negatif. Nah, disitulah yang dimaksud dengan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, apa kaitannya dengan metode dengan pembelajaran kita hari ini? Bahwasanya terkait dengan perubahan zaman, kemudian adanya gap, ya, tatanan kehidupan manusia. Ya, kita paham mereka yang diberikan kelebihan dari finansial, tentu dia lebih bisa mengakses tentang pendidikan, sehingga dia bisa mendapatkan porsi yang lebih besar, pemahaman yang lebih besar, sehingga terjadi yang kaya semakin kaya, dan yang tadi tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik karena kondisi keekonomian atau finansial, maka yang miskin semakin miskin. Nah, ini ada gap di situ. Nah, para ilmuwan dan para ulama kita juga sepakat, ya, dan agama kita juga, agama Islam juga memberikan solusi. Nah, apa solusinya? Yaitu adalah pendidikan, ya. Diyakini memiliki kekuatan dalam menciptakan peradaban manusia. Nah, dengan seseorang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sesuatu yang membuat dia bisa dikenal oleh orang lain, bisa mengangkat derajat keluarganya, bisa mengangkat posisinya yang sebelumnya mungkin biasa-biasa saja, tidak dikenal, kemudian menjadi dikenal oleh masyarakat. Kita lanjut, hakikat pendidikan, ya, kita tahu ketika kita mengatakan transfer of knowledge, ya, namun yang kita transfer itu tidak hanya knowledge ataupun pengetahuan. Maka di situ ada proses transfer of values, ya. Yang ditransfer juga adalah nilai-nilai, sopan santun, etika, dan lain sebagainya, akhlak, ya. Nah, ini tentu menjadi contoh, ya. Ketika kita seorang guru mengajar, maka disitulah transfer of knowledge dan transfer of values, akhlakul karimah. Ya, kemudian pendidikan merupakan proses panjang yang berlangsung secara terus-menerus. Ya, pendidikan akan meninggikan manusia dan merendahkan manusia yang lainnya. Maksud merendahkan manusia yang lainnya tadi adalah yang memiliki pengetahuan lebih, tentu dia akan berada di posisi yang tinggi, dan mereka yang tidak memiliki pengetahuan, mereka akan ada di bawah, di posisi yang bawah. Nah, ini tentu kita selaku umat beragama Islam sangat memahami, ya. Dalam Al-Quran dikatakan di situ, Allah akan tinggikan derajat orang yang berilmu, ya, daripada orang-orang yang tidak berilmu. Tapi kata kuncinya di situ adalah tentu adalah orang-orang yang bertakwa. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut di sini. Arti pendidikan seumur hidup tadi sudah saya sampaikan di pembukaan. Kemudian ya, kita juga sudah berdiskusi tentang pendidikan seumur hidup. Nah, di sini kata istilah yang tadi di awal disampaikan ada lifelong learning, dan itu juga sudah menjadi bagian tugas daripada UNESCO, ya. Kemudian di sini juga diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya. Di dalam undang-undang ini berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal
yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Nah, atas dasar undang-undang ini ya, bahwasanya negara kita juga menitik beratkan kepada lifelong learning ataupun pendidikan seumur hidup. Karena pendidikan itu tidak hanya di pendidikan formal, ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi dapat pula dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah, ya, yang mulai dari SD, SMP, SMA, ya, kemudian S1, S2, S3, ya. Nah, ini pendidikan formal. Dan juga bisa dikatakan pendidikan di luar sekolah. Apa itu pendidikan di luar sekolah? Ya, yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hidup kita berkeluarga, hidup di rumah tangga, hidup bersama ayah, ibu, dan adik, abang semuanya. Kemudian kita keluar dari rumah, kita ketemu dengan masyarakat dalam skup masih lokal. Ya, dengan demikian tentu kita akan bertemu dengan orang yang memiliki pengetahuan yang lebih dari kita, yang tadinya kita mungkin tidak tahu, ternyata kita diberitahu. Kemudian di sini ada kita pahami tujuan pendidikan seumur hidup untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup. Nah, ini kata kunci ya, bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Ya, kalau kita merasa puas saja, stop di situ, kita akan ketinggalan. Ya, kita akan tertinggal. Ya, sebagai contoh kemajuan teknologi saat ini, saya cukup dengan kondisi saat ini. Saya tidak perlu mempelajari bagaimana menggunakan gadget dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan tertinggal. Ya, dunia berkembang, dunia semakin maju, dan mau tidak mau kondisi kehidupan juga akan semakin berkembang. Ya, nah ini kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri, untuk senantiasa terus beradaptasi, untuk senantiasa belajar dan belajar. Apa tujuannya? Yaitu untuk kita bisa bertahan. Yang kedua, agar kita bisa meningkatkan mutu kehidupan kita. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti ada waktu, silakan dibahas ya, dasar pemikiran pendidikan seumur hidup. Nah, kemudian implikasi pendidikan seumur hidup ya, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Ini dari Fathul Jannah 2013, beliau mengelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu pendidikan baca tulis, karena ini basic sekali. Kemudian pendidikan vokasional. Nah, vokasional ini lebih kepada kemahiran hidup, ya, skill, ya, kita dapatkan, ya, bisa saja dipelajari di bangku sekolah atau kita pelajari secara langsung. Apa contohnya? Ya, kita banyak melihat adik-adik kita belajar di SMK. Mereka diajari bagaimana memperbaiki kendaraan karena mereka mengambil jurusan otomotif ya, atau beberapa teman-teman kita mempelajari tentang jaringan komputer dan seterusnya, dan mereka siap bekerja di lapangan dengan ilmu yang mereka miliki, dan ini akan berkembang. Kalau dia tidak memperkembangkan dirinya, tentu ilmu yang dia miliki tidak berkembang, stagnan, maka ini akan berbahaya. Maka dia perlu meningkatkan diri. Ya, kemudian pendidikan profesional, ya, kemudian pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, dan yang terakhir pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Nah, ini saya kutip dari Fathul Jannah 2013. Ini saja untuk pelengkap pertemuan kita yang ke-7 ini. Semoga bermanfaat, dan silakan teman-teman mahasiswa lanjutkan diskusi kita di e-learning ya. Saya akan menyampaikan beberapa poin, kemudian teman-teman bisa meresponnya secara langsung. Kita tutup dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.